wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazura Ali dari kelas 10 Aspek. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Sistem imun adalah jaringan kompleks organ, sel, dan protein yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan sel abnormal seperti bakteri, virus, jamur, dan sel kanker. Sistem ini bekerja dengan cara mengendali penyerang atau juga bisa disebut antigen dan memproduksi respon untuk melawannya. Antibodi ada dua jenis utama. Sistem imun bawah non-spesifik yang memberikan pertahanan awal dan bekerja melawan semua antigen, dan adaptif spesifik yang lebih lambat tetapi memiliki memori untuk mengendali dan menghancurkan patogen yang sama lebih cepat di masa depan. Yang pertama yaitu pertahanan pertama, imun bawah. Ini adalah garis pertahanan pertama tubuh yang Anda miliki sejak lahir. Yang pertama, penghalang fisik seperti kulit, lendir, dan asam lambung mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, peradangan, respon cepat yang meningkatkan aliran darah ke area yang terinfeksi, menyebabkan kemerahan, bengkak, dan nyeri. Yang ketiga, komponen seluler, sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag akan menelan dan menghancurkan patogen. Yang kedua, imun adaptif. Ini adalah respon yang lebih terfokus yang membutuhkan waktu untuk berkembang tapi lebih efektif. Yang pertama yaitu pengenalan antigen. Sel-sel sistem imun belajar mengenai penanda antigen pada permukaan patogen yang belum pernah dihadapi tubuh sebelumnya. Sel-sel darah putih memiliki kerjanya tersendiri. Misalnya monosit berperan untuk menangkap kuman, parasit, dan virus. Limfosit dan neutrofil berfungsi untuk membasmi kuman, parasit, dan virus. Basofil umumnya berperan dalam memicu reaksi perdagangan. Eosinofil berfungsi untuk menyerang parasit dan sel-sel kanker. Sel darah putih ini diproduksi dan disimpan di berbagai organ tubuh seperti timus, limba, kelenjar limfe, serta sumsum tulang. Namun mereka akan bekerja di seluruh tubuh untuk memastikan tubuh bebas dari serangan kuman penyebab penyakit. Yang kedua, antibodi. Antibodi merupakan protein yang bekerja secara spesifik, yaitu menempel pada antigen dan menghancurkannya. Protein ini dihasilkan oleh sel-sel darah putih sebagai senjata untuk membasmi benda asing dianggap berbahaya bagi tubuh seperti kuman, virus, alergen, atau vaksin. Ketika tubuh sudah mengenali kuman tertentu yang masuk ke dalam tubuh, antibodi khususnya akan lebih banyak dihasilkan untuk melawannya. Hal ini membuat tubuh jadi lebih efektif, membuat bisa membasmi
kuman tersebut di kemudian hari, hingga risiko terjadinya penyakit atau infeksi akibat paparan kuman tersebut bisa dikurangi. Yang ketiga, sitokin. Komponen sistem imun yang tidak kalah penting lainnya adalah sitokin. Komponen yang satu ini merupakan protein yang berperan dalam memberikan sinyal kepada sel-sel tubuh lain saat respon imun terjadi. Selain itu, sitokin juga berperan dalam mengatur peradangan yang terjadi pada saat sistem kekebalan tubuh bekerja melawan antigen termasuk kuman, virus, atau parasit. Yang keempat, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berperan penting dalam memprediksi keberadaan antigen, kemudian mengirim sel-sel darah putih ketika ada bagian tubuh yang diserang oleh antigen, serta analogi kelenjar getah bening bisa diibaratkan sebagai pos atau kantor polisi yang akan mengeluarkan sel-sel darah putih saat tubuh kemalingan oleh antigen. Selain itu, kelenjar getah bening juga berperan penting dalam penyaringan limbah dan sel-sel kanker lalu menghancurkannya dengan tubuh. Kelenjar ini berukuran sebesar biji kacang dan terletak di hampir seluruh bagian tubuh. Yang kelima, limpa. Limpa adalah organ yang terletak di dalam rongga perut, tepatnya di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Organ ini memiliki banyak fungsi dalam sistem imun, mulai dari menyaring dan menghancurkan sel darah yang merusak hingga menghasilkan dan menyimpan sel darah putih. Yang keenam, sumsum tulang. Sumsum tulang adalah jaringan lunak yang terdapat di dalam beberapa tulang, seperti tulang panggul, tulang paha. Sumsum tulang ini berfungsi menghasilkan sel darah termasuk leukosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Menjelaskan tentang penyakit yang terkait dengan sistem imun. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Padahal sistem kekebalan tubuh seharusnya menjadi benteng bagi tubuh dan melawan penyakit dan zat asing seperti bakteri dan virus. Penyakit kelainan kekebalan tubuh ini biasa berdampak kepada banyak sekali bagian tubuh seseorang. Saking banyaknya, tercatat ada 80 jenis penyakit autoimun dengan sebagian gejala yang sama. Penyakit autoimun yang paling sering ditemui dari sekian banyaknya jenis penyakit autoimun, banyak beberapa penyakit autoimun di bawah ini yang merupakan yang paling sering kali ditemui. Yang pertama yaitu rheumatoid arthritis. Adalah penyakit autoimun yang sering ditemui. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang pelapis sendi. Akibat dari serangan antibodi ini adalah peradangan, pembengkakan, dan nyeri pada sendi. Reaksi radang yang parah juga bisa menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh lain seperti kulit, mata, dan paru-paru. Jika tidak diobati, penyakit ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada sendi. Untuk mencegahnya, penderita rheumatoid arthritis biasanya akan diberi obat minum atau
suntik yang berfungsi mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, lupus. Penyakit sistem lupus bisa disingkat SLE atau lupus, menyebabkan terbentuknya antibodi yang bisa menyerang hampir seluruh jaringan tubuh penderitanya. Beberapa bagian tubuh yang paling sering diserang oleh sendi adalah sendi, paru-paru, ginjal, kulit, jaringan penyambung tubuh, pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Yang ketiga, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 biasanya akan diantagonis seperti usia kanak-kanak atau dewasa muda. Penyakit ini disebabkan oleh serangan sistem kekebalan tubuh pada sel-sel pankreas yang memiliki tugas produksi insulin. Hal ini menyebabkan terganggunya produksi insulin sehingga tubuh tidak mampu mengontrol kadar gula darah. Jika hal ini tidak dihentikan, maka berisiko menimbulkan kerusakan pada bagian organ seperti ginjal, mata, otak, jantung, dan pembuluh darah. Untuk penanganannya, penderita diabetes tipe 1 akan diberi suntikan insulin multiple sclerosis, bisa disingkat juga MPS. Pada saat sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel saraf sendiri, beberapa ginjal yang mengerikan berisiko muncul sebagai akibatnya. Kondisi ini biasa disebut dengan multiple sclerosis alias MPS. Beberapa gejala yang bisa ditimbulkan adalah nyeri, kebutaan, gangguan koordinasi tubuh, dan spasme otot. Gejala lainnya yang mungkin timbul adalah tremor, mati rasa di area tungkai, kelumpuhan, susah bicara, atau susah berjalan. Yang kelima, penyakit Gavrares. Penyakit Gavrares adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi terlalu aktif. Orang yang menderita penyakit ini kemungkinan akan mengalami beragam gejala yang bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Kesulitan tidur, mudah tersulut emosi, berat badan turun tanpa sebab, dan mata menonjol adalah sebagian gejalanya. Gejala lainnya mungkin timbul adalah leher bengkak, terlalu sensitif pada hawa panas, otot lemah, atau tremor. Dan yang terakhir, perosiasis. Perosiasis adalah kondisi terlalu aktifnya sehingga kekebalan tubuh menyebabkan kulit mengalami produksi lebih cepat. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu sel darah yang dalam sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif, yaitu sel T. Berkumpulnya sel T di kulit T merangsang kulit untuk tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Gejala utamanya terakhir, psoriasis. Psoriasis adalah kondisi yang terlalu aktifnya sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan kulit mengalami produksi lebih cepat. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu sel darah dalam sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif, yaitu sel T. Berkumpulnya sel T
di kulit merangsang kulit untuk tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Gejala utama psoriasis adalah munculnya bercak di kulit yang bersisik dan mengelupas kulit yang meninggalkan lapisan berwarna putih mengkilap.